Oke. Silakan nyalakan. Saya sengaja lebihkan waktu karena materinya banyak yang full berbahasa Inggris ya. Ya, silakan yang lain nyalakan kameranya. Oke. Silahkan siapa yang pertama kali ingin menyampaikan pikirannya atas rangkuman jurnal tersebut. Ya, ini akan menjadi komponen penilaian UTS teman-teman. Jadi saya berharap semuanya berbicara, semuanya menyampaikan pandangannya. Pandangan yang saya harapkan untuk keluar dari argumen saudara-saudara adalah pandangan yang sifatnya bisa setuju, tapi apa isi argumentasinya misalnya, atau kontra karena apa misalnya, atau juga bisa dalam bentuk contoh implementasi atau tanggapan kalian terhadap jurnal yang menjadi tugas baca saya untuk teman-teman semua. Silahkan siapa yang ingin memberikan pandangannya, masukannya terhadap jurnal tersebut. Siapa? Silakan yang lain on cam. Ya. Mana nih? Kok belum ada yang ngasih pandangan nih? Bisa coba saya tunjuk aja kalau begitu. Mas Denny, coba Mas Denny. Ini Denny foto atau video ini? Nggak ada pergerakan. Coba Finito. Nge-lag kayaknya, Pak. Oke. Yang lain tolong on cam ya. Finito, coba Finito. Ini Denny nge-lag nih. Pak, jujur saya nggak ngerti Pak. Ini bahasa Inggris semua Pak. Sama Pak. Kalau boleh jujur juga sama Pak. Ya Pak. Ya saya juga nggak paham. Gimana? Iya Pak. Bahasa Inggris semua Pak. Soalnya. Bahasa Inggris saya asing banget Pak. Maaf. Kacau Pak pokoknya. Oke. Kalaupun Anda belum mengerti, ya, tapi saya minta coba memberikan pandangan terlebih dahulu. Apa sebisa Anda, yang Anda ngerti apa gitu, nggak apa-apa. Sok tahu aja nggak apa-apa. Saya boleh Pak, tapi dikit Boleh, aja Pak. boleh Apri, nggak apa-apa. Iya, saya iya, itu membaca walaupun nggak begitu cepat sih, baru sampai halaman 76 Pak. Iya. Gitulah. Yang dimana menurut saya jurnal ini berisikan sebuah legal informasi, sebuah perkembangan dalam dunia hukum yang tadinya bersifat manual, seiring berkembangnya zaman menjadi sebuah hukum yang lahir karena adanya teknologi, Pak. Seperti itu, Pak. The implication. Saya baru sampai situ, Pak. Bacanya, Pak. Ya, terima kasih. Good, Apriyadi. Nah, kayak gitu loh. Ya, saya tahu mungkin teman-teman belum paham, ya nggak apa-apa. Tapi saya butuh teman-teman mencoba menyampaikan apa yang sekiranya itu adalah yang Anda pahami. Gitu. Jadi sebagai seorang lawyer, situasi-situasi seperti ini adalah situasi yang akan Anda hadapi nanti. Ketika Anda bertemu dengan klien, ketika Anda menghadapi lawan, Anda baru menerima suatu bongkah informasi yang mungkin sulit untuk Anda kelola, tapi mau nggak mau Anda harus bisa mencoba memahami konteks suatu dokumen. Disinilah letak kecerdasan lawyer itu diuji. Jadi there is no excuse guys, ya nggak ada excuse. Wah, aku nggak bisa bahasa Inggris. Wah, ini terlalu berat nih. Wah, ini terlalu asing. Hey, you cannot be a lawyer if you are doing that, gitu ya. Kamu nggak akan bisa jadi lawyer kalau kamu memberikan excuse
atas dokumen-dokumen sulit yang akan Anda hadapi. Mostly dokumen-dokumen nanti ketika Anda kerja jadi corporate lawyer, Anda di in-house counsel, Anda akan menemukan banyak dokumen-dokumen aneh dengan berbahasa Inggris yang sulit, dan itu adalah skill set yang dibutuhkan di generasi masa mendatang. Jadi nggak masalah kalau Anda nggak bisa sekarang, nggak masalah. Tapi Anda harus berani dulu menyampaikan. Ya, silakan. Siapa lagi yang ingin memberikan pandangannya? Apri, actually not that wrong gitu ya. Apa yang tadi Apri sampaikan itu tidak terlalu salah, walaupun itu masih dalam kulit luar, tapi nggak apa-apa. Namanya kita lagi belajar. Silakan yang lain. Siapa? Denny, Vini. Bapak, suara saya jelas nggak? Boleh, jelas dong. Maaf ya Pak, lagi di luar soalnya Pak. Nah, nggak apa-apa. Gimana? Ini menurut pandangan saya aja sedikit ya Pak, kurang lebih ya. Kayak mengenai Lex Informatika itu kan sebenarnya lebih ke kebijakan tentang pengelolaan informasi ya Pak. Ya. Nah itu tuh sebenarnya di negara kita di Undang-Undang 1945 kita itu di pasal 28G ayat 1 itu bunyinya kan setiap orang berhak atas perlindungan data diri pribadi, yang itu kan sebenarnya negara kita, konstitusi kita itu udah mengakui adanya perlindungan data pribadi ini kan Pak. Cuman belum keseluruhan yang kayak gimana sih regulasi yang digitalnya seperti apa, itu belum spesifik ke sana. Mungkin diwakilin dengan yang udah kita bikin itu kan Undang-Undang ITE kayak gitu Pak. Terus yang ini sih saya dari bacaan dari Joel Reidenberg tentang Lex Informatika itu, dia katanya tuh Lex Informatika itu punya 3 bentuk karakteristik. Yang pertama itu Lex Informatika sebagai regulasi teknologi tidak memiliki kebergantungan pada batas-batas wilayah nasional. Yang kedua itu Lex Informatika memungkinkan kustomisasi regulasi dengan berbagai keberagaman mekanisme teknis. Yang ketiga itu Lex Informatika sebagai regulasi teknologi memperoleh kemanfaatan dari integrasi, penegakan mandiri, dan pemantauan terhadap kepatuhan internal. Jadi yang saya tanggepin dari menurut si Joel ini Pak, gimana caranya kita ngebentuk sebuah regulasi tentang informatika tapi tanpa ada batasan gitu Pak. Jadi segala hal bisa diakses. Oke, good job Diana. Nih Diana sama Apri. Nah, ini poinnya ada nih untuk UTS. UTS kita kayak gini nih modelnya kadang-kadang. Thank you Diana. Not that wrong. Not that wrong. Banyak hal yang kamu juga tadi sudah baca terkait dengan tadi karakteristik dan lain sebagainya. That's actually good. Yeah. Oke. Silakan. Thank you, sir. Yang lain? Diana, Apri udah masuk poinnya. Pak, silakan. Mungkin saya ngebahas yang di awalnya, yang di perkenalan itu sih Pak, yang baru saya bahas. Boleh. Tentang Introduction to Lex Informatika. Yes. Kalau dari saya baca sih, tujuan dari jurnal itu sendiri untuk memberikan suatu pandangan gitu bahwa tentang terkait perkembangan hukum gitu. Kalau dulu di zaman masih perdagangan, masih banyaknya pedagang-pedagang dari luar dan lain sebagainya, kan harus ada policy peraturan yang mengatur dan lain sebagainya, maka terbentuklah suatu hukum terkait perdagangan, bagaimana cara pengimplementasiannya. Dan yang dituju di jurnal ini adalah, kalau yang dari saya baca sih tadi, untuk memberitahu bahwasanya di zaman informasi mulai makin lalu lalang, makin gampang ada dan makin gampang untuk diakses dan hadir di sekeliling kita, maka tidak dimungkinkan juga untuk yang namanya dalam bidang hukum sendiri harus ada pengaturannya itu sendiri terkait informasi ini. Dan juga harus adanya pengertian dari para penegak-penegak hukum dan juga pembelajaran bagi para penegak hukum itu sendiri untuk adanya adaptasi gitu Pak di zaman informasi ini. Kalau dari saya baru itu Pak. Maaf, terima kasih. Oke, jadi kamu menyoroti terkait dengan historinya ya di awal kenapa adanya Lex Informatika. Oke. Berarti Vini, Apri, Diana, nah ini udah ada masuk poin nih untuk nilai UTS-nya. Gitu. Silakan yang lain, ada yang bisa memberikan pandangan?
Ada yang mau bersuara lagi? Ini kok udah tutup kamera, tutup suara juga. Bentar lagi tutup nyawa loh, hati-hati. Ya, jangan tutup semua, ngoceh dulu. Ya saya coba, ya saya. Ya ini Pak, tadi kan saya kan nggak ngerti bahasa Inggris Pak, mungkin saya ambil di Google ya Pak. Ya boleh. Lex informatika itu adalah kayak sumber kompleksitas, eksistensi dari kebijakan dan regulasi pengelolaan informasi yang berada di jaringan global. Habis itu, Lex informatika menyediakan instrumentasi yang berguna untuk merumuskan regulasi dengan menyesuaikan untuk situasi tertentu, Pak. Udah, Pak. Itu aja. Oke, lu ngambil dari Google berarti ya? Iya, Pak. Soalnya bahasa Inggris, Pak. Jadi nggak ngerti, Pak. Ya, nilainya setengah kalau kayak gitu ya. Oke. Ada lagi yang ingin memberikan pandangannya? Padahal ya, saya kan ngirimin ada PowerPoint saya juga ya. Di PowerPoint saya itu juga membahas tentang Lex Informatika loh. Jadi sebenarnya Anda nggak perlu kemana-mana. Anda cukup baca jurnal, lalu sesuaikan dengan apa yang saya tulis di PowerPoint, dan then kalian bisa ngoceh-ngoceh gitu. Ya, actually itu ada beberapa hack-hack yang harusnya bisa Anda lakukan. So, kalau nggak ada lagi yang ingin disampaikan dari kalian, berarti kalau gitu saya akan paparin poin terkait dengan tema kita hari ini, yaitu conceptual construction atau konstruksi konsep adanya teknologi hukum. Dan di pertemuan kemarin kan kita sempat ya ada seminar nasional bareng sama Mr. Jos bahas cyber security. Di situ juga saya sedikit banyak ada menyebutkan yang namanya Lex Informatika. Nah, di pertemuan hari ini kita akan bahas terkait dengan ini. Nanti mungkin kalau kelas kita maghrib belum selesai, kita lanjut sedikit habis azan maghrib, mungkin sebentar lah gitu ya, untuk menyelesaikan materi. Oke. Tadi saya berikan Anda tugas membaca dan saya minta tugas baca itu jangan selesai di momen 30-40 menit sekarang, tapi saya harap teman-teman bisa melanjutkan di momen-momen setelah ini gitu ya. Karena Lex Informatika ini menjadi salah satu fundamental teori dari adanya teknologi hukum. Apa sih sebenarnya Lex Informatika itu? Kalau kita baca dari sejarahnya yang tadi Mas Vini sudah sempat singgung gitu ya. Sebenarnya Lex Informatika itu adalah kesepakatan para pemain-pemain di dunia informasi. Seperti halnya dulu ada namanya Lex Mercatoria. Lex Mercatoria, Lex itu artinya apa sih? Hukum ya. Mercatoria itu adalah perdagangan. Jadi dulu ketika banyak pedagang-pedagang yang itu berkeliling dunia across the Europe gitu ya, salah satunya untuk berdagang dan lain sebagainya, mereka membuat yang namanya suatu kesepakatan dagang yang sifatnya general atau etika-etika perdagangan di dalam konteks dunia perdagangan internasional saat itu. Termasuk juga para pedagang-pedagang yang akhirnya masuk ke Indonesia gitu ya. Dan ujungnya Lex Mercatoria itu kemana sih? Yaitu terbentuknya apa? WTO ya, World Trade Organization. Artinya apa? Para pedagang-pedagang ini yang berkelana di sepanjang dunia, mereka kan nggak bisa saling tempur satu sama lain. Harus ada payung hukum yang menaungi etika-etika perdagangan. Tapi ngomongin masalah perdagangan, itu kita ngomongin masa lalu. Ngomongin di mana masih era industri revolusi ya kan, era industri 1.0, 2.0 dan 3.0. Nah, ketika hadirnya industri 4.0, ketika munculnya internet gitu ya, maka muncul nih banyak pola-pola perdagangan baru, pola-pola kehidupan baru yang menggunakan internet atau menggunakan arus informasi. Sehingga ketika kehidupan ini terasa berbeda, oh kita sekarang bukan lagi meributkan tentang perdagangan antar negara, tapi sekarang kita meributkan apa? Bahwa orang di sana bisa komunikasi sama orang di sini. Orang di benua sana bisa komentarin orang di benua sini. Orang di negara mana bisa ngehack negara kita. Nah, karena mereka sadar kehidupan kita berjalan di atas
lautan informasi yang begitu luas. Oleh karena itu muncullah kesepakatan para pemain-pemain di dunia informasi, yaitu Lex Informatica. Lex Informatica ini berperan layaknya Lex Mercatoria yang merupakan regulasi payung, ya, regulasi payung yang mengatur kehidupan masyarakat di era informasi. Itulah hakikat dari Lex Informatica. Nah, di dalam konstruksi konseptualnya, Joel Reidenberg mengatakan bahwa pembuatan hukum, pengaturan suatu hukum untuk mengatur masyarakat di era informasi itu harus dibuat secara terintegrasi, terkonvergensi, sehingga Lex dan Informatika, hukum dan informatics dengan digitalisasi ini menjadi satu kesatuan. Makanya Lex Informatica itu artinya apa sih? Artinya adalah seperangkat peraturan terhadap arus informasi yang berada pada teknologi dan komunikasi jaringan atau jaringan komunikasi. Bisa juga diartikan di dalam Rechtsherrlich-nya, ya. Ini ngomongnya agak susah ya. Ini dari Jerman. Dia mengatakan a translation of legal norms into software and accompanying issues for rule of law. Artinya adalah penerjemahan suatu norma hukum menjadi suatu software atau perangkat lunak, dan ini menjadi rule of law-nya untuk kehidupan di sana. Bisa juga dikatakan Lex Informatica is an existing complex source of information policy rules on global networks. Artinya adalah ini merupakan sumber pengaturan terhadap arus informasi, sumber kebijakan terhadap pengaturan informasi dalam jaringan global. Yang semuanya berakar pada fenomena yang sama, bahwa kita sekarang hidup sebagai masyarakat di era informasi. Informasi ini apa sih, Pak? Informasi ini bukanlah suatu hal yang, misalnya informasi itu apa sih? Kayak Anda baca di Google, oh ini informasi. Bukan ya. Itu adalah part kecil dari informasi. Tapi informasi yang dimaksud di sini itu apa? Yaitu adalah arus perputaran data. Ya, arus perputaran data yang muncul dengan adanya eksistensi jaringan internet gitu. Ketika kita masuk ke dalam dunia internet, sebenarnya apa sih yang terjadi gitu ya? Yang terjadi kan kita menerjemahkan diri fisik kita terhadap data-data digital kita. Hingga yang awalnya dulu hanya berupa email, ingat nggak? Industri 4.0 tuh awal mulanya tuh gara-gara apa gitu kan? Kenapa kok orang bisa viral menggunakan internet? Adakah yang ingat di sini? Kalau teman-teman baca pada bukunya Klaus Schwab, nanti saya kasih tahu ya, Klaus Schwab judulnya Code 2.0 gitu ya. Di sana dijelaskan, dan buku The Fourth Industrial Revolution dari Klaus Schwab, dia mengatakan bahwa industri 4.0 dengan munculnya adanya internet tersebut gitu ya, itu kan awal masif adoptionnya itu dari produk apa? Produk email. Ya, produk email. Jadi dulu ketika orang itu mau pakai internet, itu semua orang takut sebenarnya sama internet gitu ya. Dulu semua orang takut sama internet karena mereka nggak tahu internet itu apa, internet itu bagaimana, siapa yang bertanggung jawab terhadap adanya internet. Semua orang bertanya, internet ini dasarnya apa gitu loh. Karena orang tuh dulu nggak kebayang gitu kan, nggak kebayang internet itu tuh apa gitu. Bahkan sampai sekarang pun kalau saya tanya ke kalian nih, generasi Z gitu ibaratnya, internet tuh apa? Kalian juga mungkin nggak akan bisa menjawab itu dengan fasih. Termasuk diri saya pribadi gitu loh. Saya juga nggak bisa menjawab what is internet. Apa itu internet? Orang mungkin sampai sekarang juga banyak yang nggak paham. Tapi kita sekarang hidup di atas jaringan internet. Di atas internet, apa yang kita sumbangkan? Yang kita sumbangkan itu informasi. Informasi terhadap diri kita sendiri, informasi terhadap apa yang kita ketahui, informasi terhadap apapun yang berada
hidup pada dunia fisik. Sehingga apa sebenarnya aktivitas utama di atas internet? Yaitu kita menyebarkan informasi yang kita ketahui dari dunia nyata. Dan secara tidak langsung kita membentuk dunia nyata kita pada dunia informasi yang disebut dengan dunia maya. Bahkan sekarang sudah berevolusi lagi. Yang dulunya data-data personal itu hanya kita komunikasikan via email, lalu mulai tereskalasi dengan adanya Facebook. Sekarang sudah mulai muncul yang namanya metaverse. Metaverse itu isinya apa sih? Sebenarnya metaverse itu adalah arus informasi kita yang divisualisasikan. Kan gitu. Kalau dulu sifatnya mungkin masih kata-kata, masih tulisan, ya kan? Ingat misalnya dulu zaman tahun 80 90-an kita nulis biodata di diary gitu kan. Saya sering tuh dulu nulis misalnya mafaf gitu kan, makanan favorit, minuman favorit ya kan di binder kita gitu. Dulu saya waktu SD ngalamin nulis biodata di diary di buku untuk nanti disebar-sebar saling bertukar dengan sahabat kita masing-masing. Nah, sebenarnya kan itu informasi gitu loh, informasi tentang data kita. Cuma karena nggak ada internet, ya kita nggak nge-share itu di platform internet karena nggak ada wahananya. Tapi kita berusaha menunjukkan eksistensi kita melalui diary dan biodata itu gitu loh. Lalu ketika adanya internet, kita men-share data kita ke sana. Dengan adanya internet 4.0, era society 5.0, data-data tersebut mulai tervisualisasikan menjadi bentuk-bentuk lain yang lebih kreatif lagi, lebih aneh-aneh lagi nanti perkembangannya. Sebenarnya itu dasar akar kegiatannya itu begitu gitu ya. Sehingga kalau ditanya internet itu apa? Ya internet itu sebenarnya adalah jaringan informasi gitu. Makanya dalam undang-undang kita pun sebutannya adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kenapa kok nggak ditulisnya internet, Pak? Ya karena internet itu bukan bahasa lazim, itu yang pertama. Yang kedua, aktivitas internet itu adalah aktivitas informasi elektronik. Nah, itulah kenapa akhirnya undang-undangnya namanya informasi elektronik dan transaksi elektronik. Dasarnya tuh di sana. So, makanya dulu nggak ada istilah namanya teknologi hukum ataupun hukum teknologi, nggak ada istilah seperti itu. Yang ada apa? Hukum informatika, ya kan? Lex informatika. Itulah dasar karena teorinya Joel Reidenberg ini pun muncul sudah sangat lama gitu ya. Nih, kalau kalian baca di jurnal ini publikasinya itu tahun 97. Bayar 97 kalian masih dalam proses pembuatan kali ya 97 ya. Nah, saya 97 baru TK gitu loh, baru mau masuk TK, masih playgroup gitu. Jadi ya kita pun ini sebenarnya masih kecil sekali dibandingkan Joel Reidenberg gitu. Sehingga zaman itu yang memang tidak ada istilah-istilah yang canggih-canggih gitu. Tapi saya merasa Lex Informatika ini merupakan salah satu fundamental teori, fundamental doktrin yang mempengaruhi jalannya kehidupan kita di era digital. Kenapa ini kok bisa sangat berpengaruh? Saya bisa sampaikan, tanpa adanya Lex Informatika ini, mungkin tidak akan ada yang namanya perlindungan data pribadi. Ya, ini nggak akan pernah ada. Tanpa adanya Lex Informatika, kita tidak akan mengenal istilah-istilah atau konsep seperti privacy ataupun hak kekayaan intelektual di dalam dunia digital misalnya. Tapi yang paling core itu adalah masalah perlindungan data atau privacy. Ya, bagaimana di dalam Lex Informatika itu ditekankan bahwa setiap orang itu membutuhkan private space-nya masing-masing dan arus data yang begitu kencang di dalam dunia informasi itu perlu dilindungi. Who is the owner of the data? Nah, bagaimana cara mengaturnya dan lain sebagainya, itulah yang dilakukan oleh Lex Informatika terhadap setiap pemain-pemain di dunia informasi. Nah, keuntungan adanya Lex Informatika sebagai suatu regulasi di dunia informasi yaitu 3. Ya, yang pertama adalah cross border jurisdiction. Kita memahami bersama bahwa dunia informasi, internet
itu tidak mengenal batas wilayah negara. Kita bisa masuk menjadi bagian warga negara manapun dalam hitungan detik bahkan sekarang. Misal, saya pengen tahu Spanyol itu kayak gimana sih? Kamu bahkan tinggal Google ke YouTube, ya kan? Buka YouTube, lalu tulis misalnya walking POV, ya kan? Walking POV Barcelona. Kalian akan bisa merasakan bagaimana menjadi orang yang jalan kaki di kota tersebut. Gitu ya. Pernah nggak nonton video orang POV jalan-jalan dan videonya itu cuman isinya jalan-jalan doang gitu di kota mana Spanyol dan lain sebagainya, ya kan? Itu kan secara nggak langsung kalian akan merasakan bagaimana hidup sebagai orang di Spanyol gitu. Misalnya kayak gini. Ya. Nah, ini kan kalian merasa sebagai orang Spanyol jalan di kota itu gitu. Artinya apa? Kalian bisa jalan-jalan di Spanyol tanpa harus ke Spanyol, teman-teman. Iya nggak? Di era sekarang itu kalian bisa mengenal negara apapun, kalian bisa tahu apapun hanya dengan genggaman jari. Jadi arus informasi yang begitu deras, yang begitu banyak, ini luar biasa telah mempercepat kita mengetahui sesuatu gitu. Orang dulu kalau mau tahu Malaysia kayak gimana aja, yang hitungannya dekat atau Singapura itu dekat, ya dia harus ke sana. Sekarang itu nggak harus loh. Sekarang itu nggak harus. Artinya benar-benar internet, dunia informasi itu nggak ada batas teritorial. Tapi masalahnya, kita ini orang hukum. Dan setiap negara itu punya hukumnya masing-masing. Bagaimana kalau suatu fenomena hukum terjadi di negara lain dan kita harus merespon tindakan-tindakan fenomena hukum tersebut? Makanya sekarang muncul kan, kita paham ya, saya sebelum ke sana saya mau sampaikan, kehidupan digital kita itu sebenarnya sama dengan kehidupan nyata kita. Apa yang terjadi pada kehidupan nyata itu bisa kita lakukan di dunia maya. Kita bisa saling mencintai, berpacaran di dunia fisik. Kita juga bisa saling mencintai dan berpacaran di dunia digital. Tapi di satu sisi kita juga bisa saling membenci, bahkan membunuh di dunia nyata. Kita juga bisa membenci dan membunuh di dunia digital. Misal, kok ekstrim banget sih Pak Rahmat ngasih taunya pembunuhan? Kan kalau dunia nyata bisa saling tusuk-menusuk, tembak-menembak seperti Sambo, ya kan? Kalau dunia maya, gimana cara bunuhnya, Pak? Coba Anda nonton di YouTube misalnya, cerita-cerita, atau di Netflix banyak cerita-cerita tentang bagaimana orang bunuh diri karena cyberbullying. Ya enggak? Betapa banyak kasus-kasus cyberbullying, bahkan cancel culture yang akhirnya menyebabkan orang tersebut depresi dan meninggal. Itu apa? Itu pembunuhan dengan cara cyber killer, cyber abuse gitu kan, digital abuse gitu. Dia menggunakan instrumen digital untuk menyakiti mental seseorang, untuk menyakiti kehidupan orang lain hingga tersiksa batinnya dan akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Betul, memang pembunuhannya, metode atau alat pembunuhannya berbeda dengan pembunuhan fisik. Kalau fisik gampang. Siapa yang bawa pisau, siapa yang nusuk ke badan orang lain, lalu atas tusukan tersebut orang tersebut meninggal, maka hubungan sebab akibat dan pertanggungjawaban pidana untuk mengkonstruksikan mana mens rea dan mana actus reusnya ini gampang. Apa niat jahat, apa perbuatan jahatnya, dan apa akibat dari perbuatan jahat tersebut, ini gampang untuk mengkonstruksikan itu semua karena ini dilakukan secara fisik. Tapi ketika ini dilakukan secara digital, maka ini akan menjadi kompleks.
Tapi kompleksnya suatu perbuatan dan konstruksi hukum tidaklah menghilangkan fakta bahwa orang tersebut meninggal karena adanya cyberbullying atau misalnya cancel culture yang dilakukan oleh suatu komunitas atau masyarakat tertentu. Oleh karena itu, di era digital hari ini, untuk kita menyakiti seseorang, untuk kita melukai hati seseorang itu sangat mudah. Dan pertanggungjawaban pidananya itu juga lebih sulit daripada pertanggungjawaban pidana dalam konteks kejahatan konvensional. Inilah yang perlu diatur di dalam bagaimana penegakan atau peradaban hukum kita ke depan. Yang kedua, dalam keuntungan bergabungnya hukum dan teknologi, hukum dan informasi, yaitu adalah kita akan lebih mudah untuk mengatur-ngatur atau mengubah-ubah, menambah-nambah suatu peraturan. Karena apa? Regulasi di dalam dunia informasi itu tidak dibuat kayak undang-undang yang sifatnya tertulis lalu ditegakkan oleh manusia. Semua digunakan dengan basisnya jaringan. Oleh karena itu, yang mereka lakukan adalah konfigurasi teknis. Contoh, kalau kalian buka Facebook atau HP kalian sendiri, atau kalian buka TikTok, kan kalian bisa mengatur siapa yang boleh lihat, siapa yang nggak boleh lihat, siapa yang kalian mau restrict, siapa kalian mau mute atau tidak, kalian mau menghiddenkan suatu stories atau tidak, kalian mau posting itu ke close friend atau ke public dan lain sebagainya. Itu apa sih? Itu kan konfigurasi sebenarnya. Dan itu adalah kebijakan pengaturan tentang hak pribadi kita ketika kita hidup di lingkungan digital tersebut. Kita nggak bisa menganggap itu take it for granted, gitu nggak bisa. Ya, karena apa? Itu adalah konsekuensi dari adanya Lex Informatika loh teman-teman. Tanpa ada Lex Informatika kita tuh nggak bisa meregulasi kehidupan kita di dunia sosmed gitu ya dengan sesuka kita. Ini ya. Misalnya ini kayak kita buka YouTube gitu ya. Kita buka YouTube lalu kita mau mengatur video-video yang kita buat atau apa yang kita tonton. Itu kan kita tinggal buka di bagian settings loh teman-teman. Misalnya kayak notifikasi. Waduh, saya ini orangnya nggak suka nih ada notifikasi. Nah, dimatiin misalnya ya kan. Atau kamu mau menerima suatu notifikasi, kalian bisa tinggal konfigurasikan aja apa yang kalian mau. Konfigurasi seperti inilah sebenarnya saya bilang masa depan hukum teknologi. Hukum ke depan itu harus bisa dengan mudah kita konfigurasikan seperti ini. Kita mau lihat apa, kita mau terima apa, kita mau ubah-ubah seperti apapun, tinggal klik-klik kita maunya kayak gimana. Privasi, kita tinggal klik-klik apa yang menjadi privasi kita, apa yang enggak. Ketika kita memfollow suatu account, ketika kita mau mengkonekkan suatu account kita dengan account yang lain, dengan apps lain, pihak ketiga, dan lain sebagainya, itu kita bisa atur. Gitu. Itulah konfigurasi. Dan konfigurasi itu adalah masa depan hukum kita. Kenapa saya bilang masa depan hukum kita? Karena hanya dengan teknologi konfigurasi itulah kita bisa membuat hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat di pedalaman dengan kebutuhan masyarakat di kota tentu berbeda. Penegakan hukum untuk masyarakat adat dengan penegakan hukum untuk masyarakat biasa itu juga berbeda. Makanya saya bilang nggak bisa kita melihat hukum itu equality before the law. Karena apa? Ada sosiologi hukum yang mengatakan masyarakat itu berbeda-beda. Ada kasta-kastanya, ada klaster-klasternya, dan mereka membutuhkan instrumen hukum yang berbeda. Dan instrumen hukum yang berbeda itu, kalau kita harus baca satu-satu, ya, kita lihat satu-satu, itu sangat-sangat sulit untuk dimengerti, untuk dipahami. Sehingga harus ada suatu teknologi, harus ada suatu sistem yang
bisa dikonfigurasikan. Siapa yang mengkonfigurasikan itu? Tentu bukan masyarakat sendiri yang mengkonfigurasikan. Tapi setidak-tidaknya sebagai pembentuk undang-undang, pengkonfigurasian suatu kebijakan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu disediakan gitu loh. Teknisnya bagaimana? Bisa kita gunakan kolaborasi dengan teknologi dan juga diberikan kewenangan tersebut kepada misalnya pemerintah provinsi atau kota atau bahkan pemerintah di perangkat desa yang ada di sekitar sana. Tentu ada hal-hal yang sifatnya prinsipal sehingga tidak bisa dikustomisasi. Tentu ada hal-hal yang ini prinsip dan tidak bisa diotak-atik. Contoh misalnya kalau dalam dunia sosial media kan misalnya hal-hal yang berbau pornografi, ya kan, hal-hal yang berbau sara, hate speech dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal prinsipil yang tidak bisa dikonfigurasikan mati atau hidupnya. Jadi sudah pasti itu embedded dan itu ada dan harus ditaati. Tapi ada hal-hal yang sifatnya konfiguratif yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan si pengguna hukumnya. Inilah masa depan hukum ke depan yang lebih dinamis. Dan ini membutuhkan pemikir-pemikir hukum ulung yang mau maju, yang mau progresif untuk memikirkan bagaimana settingan hukum bangsa ini ke depan. Dan yang ketiga, keuntungan dari adanya Lex Informatika adalah penegakan hukum yang sifatnya itu otomatis atau bisa ditegakkan secara mandiri oleh si aplikasi tersebut. Sama seperti misalnya Anda posting di TikTok, Anda posting di YouTube video porno atau video orang telanjang dan lain sebagainya, Anda akan dapat langsung kena tegur dan bahkan dimatikan videonya atau bahkan channelnya. Bahkan nggak usah jauh-jauh deh. Kalau misalnya Anda misalnya gini ya, Anda bikin video di YouTube gitu misalnya. Lalu video di YouTube tersebut menggunakan lagu dari orang gitu kan. Kan otomatis video Anda tuh akan di mute oleh YouTube dan Anda akan menerima email peringatan bahwa Anda menggunakan lagu-lagu yang ada copyright-nya gitu ya. Nih, misalnya kayak gini. Nah, ini adalah salah satu email dari YouTube kepada saya karena saya menggunakan lagu dari Batman versus Superman, Dawn of Justice yang diposting pada tahun 2016 yang dimiliki oleh Warner Bros Entertainment gitu. Nah, ini tuh apakah manual apa otomatis? Ini otomatis. Karena YouTube punya sistem AI yang berbasiskan big data yang bisa mengetahui lagu-lagu yang kita posting itu lagunya siapa. Basisnya dari mana? Dia lihat dari notes, dari lagu, dari source code, dari encrypted data. Nah, mereka lihat di situ. Dan itu dikonekkan dengan penegakan hukum mereka. Ini kan bentuk dari Lex Informatika. Ketika ada pelanggaran hak cipta di situ, YouTube sebagai pemilik ekosistem konten kreator, dia otomatis langsung berjuang membela pemilik hak cipta, ya kan? Dan ngasih tahu kepada kita sebagai pelanggar hak ciptanya untuk men-take down misalnya, atau dia minta juga untuk nggak boleh pakai ini lagi kan, dicekal videonya. Lalu misalnya itu skema ini pun dibuat dua arah. Kenapa dua arah? Karena satu lagi kita bisa klaim, kita bisa appeal, kita bisa banding, kita bisa klaim nih. Misalnya saya klaim, saya merasa itu video atau lagu itu adalah lagu original saya gitu kan. Nah ini kita tinggal klaim aja, ini punya kita nih Pak dan lain sebagainya. Nah, kayak saya ada bikin video sama Sandiaga, wah ini out of topic ya. Nah, saya cancel. Out of topic. Tapi intinya adalah bahwa di dalam Lex Informatika sangat dimungkinkan undang-undang atau hukum itu bisa menindak pelanggarnya sendiri. Ya sebenarnya
e-tilang kita tuh bisa menjadi salah satu prototipe dalam penegakan teknologi hukum yang hukum itu bisa menegakkan aturannya sendiri. Karena tilang itu kan sifatnya udah repetitif dan penegakannya itu udah fix gitu ya, udah ketok palu lah, denda yang harus dibayar dan lain sebagainya. Hanya kenapa sih belum bisa ditegakkan secara mandiri dan masih harus banyak manual atau polisi itu masih harus menindak gitu ya, atau pengadilan itu masih harus ketok palu, harus ke pengadilan dulu untuk bayar dan lain sebagainya gitu. Menurut saya ini karena sistem penegakan hukum tilang kita tuh nggak efisien dan ragu-ragu gitu loh, ragu-ragu dalam membangun rezim progresivitasnya. Padahal kita bisa buat seperti ini misalnya. Orang kalau dia itu melanggar lalu lintas, sebenarnya nggak harus kita tilang SIM-nya, nggak harus kita tilang KTP-nya dan lain sebagainya, karena orang-orang Indonesia tuh pinter-pinter gitu loh ya. Orang Indonesia tuh pinter-pinter. Bahkan di luar negeri pun banyak yang pinter. Kalau SIM-nya diambil, KTP diambil, mereka tuh bisa dengan mudah lapor ke Polres atau Polsek, kehilangan KTP, kehilangan SIM. Nanti mereka bisa bikin baru gitu kan. Sangat mudah gitu loh pengakalannya. Kenapa saya tahu? Karena saya sendiri melakukan itu gitu ya. Karena saya sendiri melakukan itu. Ketika misalnya dulu SIM saya ditilang, diambil, saya kasih aja gitu. Tapi saya males nih ngurus lagi ke pengadilan, saya turun apa segala macam, saya males. Lama-lama saya kelupaan. Udah gitu kan kita nggak bawa SIM, kita nyetir mobil, itu nggak ketahuan loh. Sebenarnya tekniknya, kita tuh nggak akan ditilang kalau kita nggak melanggar, kan itu prinsipnya kan. Mereka tuh nggak akan pernah tahu kita punya SIM beneran atau enggak, mereka tuh nggak pernah tahu gitu loh. Selama lu hoki dan lu nggak melakukan langkah-langkah aneh di dalam nyetirnya kalian di jalanan gitu ya. Nah, pada saat kalau lagi apes, ya kena aja di razia gitu misalnya. Tapi sekarang tuh razia mobil udah jarang, kecuali Anda itu melanggar ganjil genap misalnya ya, atau masuk jalur busway. Pokoknya kalau Anda itu normal, ya pegang omongan saya, kalian tuh nggak akan mungkin di stop polisi. Ya, nggak akan mungkin di stop polisi. Kalau Anda itu normal, ngikutin semua dengan baik gitu ya. Nah, ketika pun Anda ditilang, dulu kan saya sempat sering ditilang, SIM diambil, saya nggak apa-apa, ambil aja. Misalnya, ancaman denda 500.000 gitu ya. Kamu bisa tinggal ngurus ke Polsek untuk bilang suratnya hilang. Misalnya kalian ditilangnya di Jakarta Pusat gitu. Kalian lapor surat hilangnya di Depok. Itu nggak terintegrasi loh teman-teman. Mereka tuh, polisi tuh nggak ada database-nya. Mereka tuh nggak tahu siapa yang lagi kena tilang, siapa yang nggak kena tilang. Mereka tuh nggak tahu. Jadi kalau kalian ketilangnya di Jakpus, lalu kalian ke Depok bilang, Pak, SIM saya hilang Pak, saya mau bikin baru. Datanya udah ada. Oh, sudah ada, Pak. Itu gampang. Itu gampang bikinnya lagi. Kalaupun pakai uang pelicinnya itu lebih murah daripada denda yang harus Anda bayarkan gitu. Ibaratnya seperti itu loh. Sehingga secara analisis ekonomi gitu, analisis ekonomi hukum kan ada analysis of economic of law gitu ya, dari Richard Posner. Ya, orang itu akan menimbang-nimbang dari kalau dia dihukum solusinya apa yang lebih murah? Apakah lebih murah dia mengikuti di pengadilan? Ataukah lebih murah dia menyuap? Ataukah dia lebih murah bikin baru? Nah, itu kan analisis ekonomi dalam penegakan hukum yang kita sebagai masyarakat itu mau nggak mau pasti punya pandangan seperti itu. Tapi penegak hukum itu karena nggak mikirin yang seperti itu. Solusi dari saya apa? Kita bisa gabungkan tagihan tilang itu saat kita perpanjangan pajak. Kenapa nggak di ujung? Perpanjangan tiap tahun gitu kan? Mobil, motor, semua akan melakukan perpanjangan. Di perpanjangan itulah kalau kita berbuat dosa, denda kita tertulis di situ, tercatat di situ. Dan itu pun akan menjadi kendala kalau misalnya kita mau jual mobil. Misalnya Anda bilang, ya Pak, kalau kita nggak mau bayar kan bisa kita jual aja itu mobil. Ya bisa aja. Tapi calon pembeli kalian kan nanti akan ngecek. Karena mereka tahu misalnya sistemnya udah open gitu kan. Yang mau beli mobil Anda, yang mau beli motor Anda kan tahu. Sini saya cek dulu ya, pajaknya mati atau hidup. Itu kan udah otomatis sekarang. Kalau dagang mobil, dagang motor kan pasti.
Itu udah template ditanyakan, ini pajaknya nyala atau mati. Nah, ketika dia nanya pajaknya nyala atau mati, kenapa nggak sistem pengecekan data pembayaran itu digabungkan dengan database pelanggaran dia dan denda yang harus dia bayar. Jadi nanti ketika orang ngecek, Pak, ini pajaknya mau mati nih Pak. Misal atau pajaknya udah mati nih Pak 2 tahun. Juga ada denda tilang Pak, totalnya sekian. Nah itu kan akan mempengaruhi harga jual kan, dan mempengaruhi harga beli. Jadi kalau kendaraan itu bersih catatannya, pajak panjang, tidak ada denda, tidak ada pelanggaran hukum kendaraannya, orang yang mau beli juga nyaman dan kalian pun bisa menjual dengan harga yang baik gitu loh. Kenapa nggak kita bikin terintegrasi seperti itu? Sehingga penegakannya benar-benar otomatis. Gitu loh. Itu jadi salah satu solusi yang sebenarnya kita bisa membangun penegakan hukum berbasiskan teknologi dengan terintegrasi. Sayangnya penegakan hukum kita tuh memang banyak yang masih egosentris. Mereka ingin menegakkan hukum dan menunjukkan siapa saya berhasil ngapain. Nah inilah yang sebenarnya bikin kesel gitu, karena akhirnya hukum kita itu stuck gitu, nggak bisa berkembang. Nah ini adalah perbandingan antara hukum konvensional dengan hukum teknologi atau Lex Informatika. Apa sih perbedaannya gitu ya? Slide-nya kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke. Kelihatan Pak. Yes, Pak. Kita bagi dalam beberapa perbandingan gitu ya. Perbedaan antara hukum konvensional dengan hukum teknologis. Pertama secara framework. Framework itu apa sih? Framework itu kayak platformnya gitu ya, atau bingkainya gitu ya. Kalau hukum konvensional kan dia harus bergerak dalam bingkai undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Kalau teknologi hukum, dia tidak dibingkai dalam undang-undang yang sifatnya tertulis, tapi dia dibingkai dalam satu standar arsitektural internet sendiri, atau standar arsitektural jaringan gitu ya. Maksudnya apa standar arsitektural? Yaitu adalah yang sifatnya kombinasi antara hardware dan juga software untuk implementasi dari adanya ketentuan undang-undang tersebut. Berarti masih butuh undang-undang nggak Pak? Kalau kita menegakkan hukum yang berteknologi. Tentu butuh. Tentu butuh. Hukum konvensional ini menjadi payung hukumnya. Sementara Lex Informatika akan menjadi tools-nya dalam mengimplementasikan apa yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Lalu secara yurisdiksi, kalau hukum konvensional, yurisdiksinya adalah teritorial negara. Sementara kalau Lex Informatika, teritorialnya adalah jaringan informasi, jaringan digitalnya. Dia tidak berdiri pada batas-batas negara tertentu. Lalu yang ketiga, secara isi. Kalau isinya undang-undang, itu kan adalah dua biasanya. Undang-undang yang dibentuk oleh DPR RI, oleh eksekutif bersama dengan legislatif gitu ya. Atau kalau di negara-negara Anglo-Saxon, mereka menggunakan court expression atau putusan pengadilan atau judge-made law ya. Hukum yang dibuat oleh hakim dengan adanya preseden-preseden. Itulah yang menjadi isi dari suatu hukum konvensional. Isinya adalah satu, technical capabilities. Maka technical capabilities itu apa ya? Kayak tadi yang saya tunjukkan di YouTube, ada privasi, tinggal klik-klik apa segala macam ya kan? Itulah isi. Apa fitur-fitur teknis yang bisa Anda nikmati dan Anda tidak bisa nikmati. Dan yang isinya itu berlandaskan pada customary practices. Itu artinya apa? Kebiasaan-kebiasaan yang menjadi praktek-praktek masyarakat di dunia era informasi. Sama seperti WTO ketika membuat
perjanjian perdagangan internasional gitu ya. Itu dasarnya dari mana? Itu kan dasar dari kesepakatan-kesepakatan yang berakar dari kebiasaan-kebiasaan dagang yang dianggap baik oleh para pedagang-pedagangnya, yang dianggap baik oleh para pelaku-pelakunya. Jadi sebenarnya nilai-nilai universal gitu loh. Pada dasarnya customary practice adalah nilai-nilai universal yang dijadikan acuan dalam mengatur kehidupan di dunia informasi. Tapi kalau hukum konvensional ya tentu bukan dari customary practice gitu loh. Itu menggunakan biasanya top down ataupun aspirasi masyarakat atau ya analisa hukum yang dibuat oleh legislatif dan juga eksekutif. Lalu kalau kita mau mengubah-ubah isi dari ketentuan regulasinya, caranya gimana gitu? Kalau dalam hukum konvensional, ketika kita mau buat peraturan-peraturan yang sifatnya itu customize atau bisa disesuaikan, maka kita menggunakan perjanjian atau adendum gitu ya untuk mengubah suatu isi dari kesepakatan kita atau peraturan kita. Nah, kalau di teknologi hukum kita menggunakan teknik konfigurasi yang tadi saya tunjukkan kayak di YouTube tinggal di on off. Lalu sumber hukum konvensional itu siapa? Negara, karena negara yang meng-ACC untuk membuat suatu hukum. Tapi kalau teknologi hukum, sumbernya siapa yang buat? Yaitu adalah teknologis gitu ya, atau ahli teknologi yang di situ isinya kombinasi. Ada orang hukum yang legal technologist, expert, ada orang IT-nya, ada orang datanya dan lain sebagainya. Yang mereka bergabung dalam satu tim teknologis untuk menerjemahkan norma-norma positif menjadi norma-norma yang sifatnya aplikatif teknologis gitu. Nah, secara proses kustomisasinya kalau hukum konvensional tentu ada yang berbiaya murah, berbiaya menengah, dan berbiaya tinggi gitu ya. Apa yang biaya murah? Apa yang biayanya tinggi? Biaya tingginya itu adalah lebih di high cost negotiation gitu ya. Artinya negosiasi dalam mengubah undang-undang, mengubah perjanjian, itu tentu membutuhkan biaya besar gitu ya. Tapi moderate cost-nya apa? Biaya-biaya menengahnya itu seperti misalnya file-file, berkas-berkas yang mendukung gitu ya. Nah, low cost-nya apa? Ya tentu karena dia tidak menggunakan teknologi, maka tidak perlu ada investasi IT, investasi peralatan dan lain sebagainya, sehingga cenderung low cost gitu ya, nggak ada tools yang ribet lah yang perlu dibuat gitu. Hanya ibaratnya modal ngomong, modal negosiasi, mungkin hanya seluler, telepon dan lain sebagainya, dan berkas-berkas lalu mereka bisa membuat suatu kebijakan. Tapi kalau dalam teknologi hukum tentu perlu ada instalasi suatu sistem hardware dan software, investasi dulu di sistem IT-nya, migrasi data terlebih dahulu, sehingga konfigurasi dan seluruh sistem aplikasinya bisa berjalan nantinya. Dan layaknya sebuah platform teknologi, tentu semua platform teknologi itu membutuhkan investasi awal yang besar, bukan hanya biaya, tetapi juga proses migrasi data yang ini juga repot dan penuh tantangan. Dan itu saya harus akui menjadi salah satu bottleneck terhadap implementasi adanya teknologi hukum bagi Indonesia dan juga mungkin bagi dunia gitu ya. Karena proses migrasinya dan investasi digitalnya itu bukanlah hal yang sederhana dan bukanlah hal yang murah gitu. Karena kita juga perlu memperhatikan tingkat keamanan data, tingkat keamanan infrastruktur internet kita dan lain sebagainya. Lalu secara penegakan hukum gimana? Kalau undang-undang biasa ya penegakan hukumnya melalui pengadilan ya. Tapi kalau teknologi hukum yang tadi saya sampaikan bisa secara otomatis atau self execution. Kok bisa sih Pak? Bisa otomatis ditegakkan tuh gimana? Karena mereka berada pada jaringan yang sama. Kenapa ide saya tadi mengenai tilang misalnya? Kenapa kok tilang itu dendanya tidak digabung saja dengan bayar pajak di setiap tahunnya?
Karena mereka tidak berdiri di atas jaringan yang sama. Kok bisa tidak berdiri di atas jaringan sama? Karena tidak terintegrasi, mereka dikelola oleh biro dan departemen yang berbeda, dan tim tersebut tidak mau berkolaborasi. Oleh karena itu, kunci dari kemajuan hukum kita ke depan itu adalah kolaboratif law development atau pembangunan hukum yang kolaboratif. Yang dilakukan bukan mengutamakan egosentris satu kementerian, tapi melibatkan banyak kementerian. Ini yang menjadi permasalahan besar bagi negara ini dan juga tantangan untuk dunia kita ke depan, dunia hukum kita ke depan. Ya, contoh-contohnya kalau undang-undang banyak ya, misalnya Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan undang-undangan. Kalau di teknologi hukum terkait dengan PET, Privacy Enhancing Technologies, ya, di mana teman-teman kita di Eropa, di Amerika, mereka bisa mengatur hak pribadinya secara konfiguratif sesuai dengan kebutuhan mereka, karena mereka punya yang namanya GDPR gitu misalnya, ya kan, atau regulasi payung yang mengatur tentang perlindungan data mereka. Nah, kalau di Indonesia karena kita baru muncul undang-undangnya, baru disahkan, jadi kita belum bisa se-advance itu. Dan nanti kita akan ada pertemuan yang membahas khusus tentang perlindungan data pribadi. Juga IPR legislation ya, tentang regulasi terkait dengan hak kekayaan intelektual. Oke. Ini materi terakhir yang mau saya sampaikan kepada teman-teman untuk pertemuan pada hari ini sebelum saya tutup. Kita membahas tentang bagaimana sebenarnya teknologi hukum itu bisa kita terapkan secara konsep ya, dalam konteks misalnya pembuatan undang-undang atau pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada 4 langkah atau 4 pilar yang perlu dibuat dalam membangun undang-undang atau hukum yang berteknologi gitu ya. Yang pertama itu yang paling atas, yang ini ya. Ini yang paling pertama harus dibuat, yaitu adalah pemutakhiran data regulasi hukum. Kita mengetahui bersama sekarang ada yang namanya JDIH ya. Tapi JDIH itu tidak terintegrasi, teman-teman. Sehingga kita membutuhkan JDIH yang terintegrasi dengan seluruh dokumen-dokumen hukum, preseden-preseden hukum itu bisa kita akses dalam satu genggaman video gitu, satu genggaman platform gitu. Nah, kita harus membuat yang namanya JDIH 4.0 gitu. Nah, ini saya mau tunjukkan, ada video yang mau saya share ke teman-teman. Ini video yang saya buat juga untuk mempermudah memahami teknologi hukum dan JDIHN plus gitulah, ibaratnya sebutannya gitu ya, gagasannya ya. Jadi ini langkah pertama yang harus kita buat sebelum kita menuju hukum berteknologi. Kita harus membuat dan membangun namanya JDIHN plus, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang sekarang sudah ada tapi kita canggihkan lagi, kita buat yang terintegrasi. Kurang lebih seperti ini. Silakan mungkin bisa disimak videonya. Saat ini, saya diperhadapkan dengan keresahan masyarakat terhadap bobroknya perancangan undang-undang, ribetnya proses hukum, serta kekecewaan terhadap produk-produk hukum. Chaos terjadi di mana-mana. Sehingga Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk Cipta Kerja batal bersyarat. Lalu, apa yang kita dapat lakukan untuk memperbaiki hukum di Indonesia? Saat ini, kita hidup di era industri 4.0 dengan kemajuan teknologi dan digitalisasi. Di zaman Internet of Things, berbagai lini berkembang pesat dengan memanfaatkan teknologi internet. Sudah saatnya kita menjadi bagian dari perubahan dengan kolaborasi teknologi informasi dan komunikasi di bidang hukum melalui inovasi dan digitalisasi untuk mewujudkan pengembangan sistem hukum yang terintegrasi
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional ini hadir untuk membangun sistem hukum yang bermutu dan berbasis inovasi teknologi. Sebagai aplikasi jaringan dokumentasi dan informasi di bidang hukum, JDIHN Plus adalah sebuah platform yang dapat digunakan dalam menyusun perencanaan perundang-undangan secara akurat, terintegrasi, efisien, dan tervalidasi sesuai dengan standar mutu hukum di Indonesia. Sistem ini akan mengakomodir penyediaan database produk hukum dan proses penyusunan undang-undang yang mengedepankan standar mutu hukum berbasis kecerdasan buatan, serta memproteksi data dengan sistem blockchain agar menjaga validasi data yang diolah dengan mekanisme big data. Dan yang terpenting, aplikasi ini dapat menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam memberikan sumbangsi dalam penyusunan undang-undang. JDIHN Plus akan dilengkapi dengan berbagai fitur berikut ini. Smart Search memudahkan masyarakat mencari peraturan perundang-undangan berbasiskan keyword dengan data yang terintegrasi dan terarti. Fitur selanjutnya, Legal Newsfeed yang memberikan update berita hukum terbaru di Indonesia dengan disertai fitur Easy Participation, di mana masyarakat dapat memberikan komentar, bahkan memberikan suaranya melalui polling dan voting atas suatu peraturan perundang-undangan. Fitur selanjutnya adalah Smart Supervision, memberikan akses kemudahan bagi masyarakat untuk mengawasi proses implementasi suatu peraturan perundang-undangan melalui upaya hukum. Melalui pengembangan JDIHN Plus ini, kami berharap dapat menciptakan permodalan canggih dan tepat guna dalam menghasilkan produk hukum di Indonesia. JDIHN Plus, hukum Indonesia dalam satu jangkauan. Oke, jadi itu kurang lebih adalah gagasan-gagasan kecil yang sebenarnya bisa kita buat dalam konteks mengawinkan antara hukum dan teknologi, yang mana ini nanti akan juga menjadi tugas kalian nanti di akhir ya dalam materi ini, di mana saya minta teman-teman harus memberikan gagasan-gagasan teman-teman bagaimana hukum dan teknologi kita bisa kita enhance dengan sistem yang lebih canggih gitu loh. Nah, dalam konteks pembuatan undang-undang, JDIHN Plus atau database hukum yang terintegrasi seluruh datanya dengan juga memberikan partisipasi publik yang baik, inilah yang harus kita buat gitu loh. Agar apa? Agar masyarakat itu memiliki akses terhadap regulasi yang baik. Ingat, di dalam satu asas hukum mengatakan bahwa ketidaktahuan hukum bukanlah suatu asas yang dapat dimaafkan. Jadi ketika Anda tidak mengetahui suatu hukum, ignorantia legis excusat neminem, ketika Anda tidak tahu hukum, bukan berarti Anda boleh melanggar hukum, atau Anda boleh bilang, saya nggak tahu Pak, aturannya Pak, jadi mohon maaf Pak. Ya, itu nggak bisa kayak gitu. Ya, asas ignorantia legis excusat neminem itu mengatakan bahwa siapapun tahu hukum gitu loh, harus dianggap mengetahui hukum. Sehingga ini kan nggak masuk akal kalau negara ini tidak memberikan informasi hukumnya dengan baik, tidak disajikan hukumnya dengan baik. Saat ini kita kalau mau cari undang-undang yang tepat aja, itu kayak harus googling sana-sini, cari berkas sana-sini dengan sangat kesulitan. Lalu yang kedua adalah kita harus membuka partisipasi publik seluas-luasnya, sehingga kita bisa mendapatkan data-data yang baik gitu ya, big data yang terverifikasi, tervalidasi. Berbasiskan apa? Menggunakan NIK misalnya, nomor induk kependudukan kita. Lalu proses penyusunan undang-undang tersebut harus kita buat secara transparan menggunakan sistem blockchain. Apa nih blockchain? Nanti kita akan bahas lebih detail, tapi dalam blockchain itu adalah teknologi yang membantu mensecure data-data yang ada di dalam arus informasi kita. Dengan adanya blockchain, kita akan memiliki data tercatat gitu ya. Data yang tercatat, siapa ngapain kapan, siapa ngubah dokumen kapan dan lain sebagainya, itu tercatat semua dengan otomatis gitu, sehingga ketika ada intrik-intrik yang ingin mengatur-ngatur regulasi itu, mengubah regulasi itu di ujung diam-diam, itu nggak bisa gitu loh, karena tercatat semua prosesnya, dan itu bisa dibuat secara transparan. Dan ke depan bagaimana kita bisa membuat undang-undang yang ramah terhadap otomatisasi, artinya secara template, secara basis data kata per katanya itu sudah menggunakan teknologi. Contoh teknologinya apa sih?
yaitu misalnya XML, Extensible Markup Language gitu ya. Sehingga ini akan menjadi undang-undang yang lebih efisien dan juga efektif, tepat sasaran dan juga tepat guna. Oke, kurang lebih itu yang saya mau bahas, sehingga harapan hukum ke depan itu menjunjung tinggi 4 nilai ini, yaitu hukum yang terintegrasi, hukum yang tervalidasi kebenaran data kebutuhan masyarakatnya, hukum yang dibuat secara efisien, karena buat apa kita membuat hukum sudah dengan biaya besar, penegakannya juga besar, butuh biayanya, sehingga nggak masuk akal untuk kita terapkan bagi masyarakat gitu loh. Karena secara perekonomian, secara analisis economic outflow dari Richard Posner, itu juga nggak akan menjadi pilihan yang baik untuk kita gunakan jalur hukum tersebut. Sehingga ujungnya apa? Hukum tidak memberikan kemanfaatan. Nah, bagaimana hukum bisa memberikan kemanfaatan bagi masyarakat? Ya berarti kalau gitu cara upaya penegakan hukum kita harus kita buat secara baik, dan biaya pembuatan hukumnya juga harus efisien gitu loh, sehingga secara ekonomis itu jadi masuk akal gitu loh ya. Dan yang terakhir adalah hukum ke depan haruslah hukum yang akurat. Akurat ini maksudnya apa? Akurat secara isi, akurat secara penggunaannya. Dan itu bisa kita bangun dengan cara kolaborasi. Bagaimana hukum bisa menuju hukum 4.0 bagi society 5.0. Hukum ke depan adalah hukum yang harus cerdas, hukum yang harus dinamis, hukum yang bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman, hukum yang bisa dikonfigurasikan untuk kebutuhan setiap klaster masyarakat yang ada di negara tersebut. Because we know law is not one size fits all. Hukum itu tidak bisa kita jadikan satu ukuran untuk semua orang. Ya, ada area-area di mana hukum itu harus betul-betul menyesuaikan kebutuhan setiap klaster masyarakatnya. Ya, misalnya kayak hukum perdata. Hukum perdata itu kan ada asas namanya pluralitas hukum, di mana di dalam pluralitas hukum itu masyarakat bisa memilih dia mau pakai hukum Islam kah, hukum nasional kah, atau hukum Katolik kah, atau hukum apa, hukum adat misalnya yang mau mereka pakai, itu mereka boleh. Artinya secara prinsip konfigurasi hukum itu sudah terjadi gitu loh. Konfigurasi hukum itu sudah terjadi di dalam konteks penggunaan hukum perdata, karena ada asas pluralitas hukum di situ. Oleh karena itu, sebenarnya kita bisa menerapkan prinsip yang sama untuk penegakan hukum-hukum yang lain gitu loh. Tentu ada tipe-tipe hukum yang dia tidak bisa dikonfigurasikan, and it's okay gitu loh. Contoh kayak hukum pidana gitu. Hukum pidana itu kan sangat sulit ya untuk dikonfigurasikan gitu. Walaupun dalam konteks tertentu banyak pertentangan, misalnya hukum pidana melawan hukum adat. Kayak kemarin lah kasus Lukas NMB gitu ya. Lukas NMB sebagai gubernur Papua itu kan susah mau dikejar sama KPK. Tapi orang Papua yang membela Lukas NMB, mereka bilangnya apa? Lukas NMB ini harus disidang dengan hukum adat Papua. Kenapa? Karena Papua itu adalah daerah otonomi khusus gitu. Mereka punya majelisnya sendiri, mereka punya partai Papua sendiri di sana, mereka punya dewan adatnya sendiri, sehingga ya Lukas NMB dihukumnya menggunakan hukum adat Papua. Kalaupun dia korupsi kan korupsinya juga di Papua. Sehingga dihukumnya oleh masyarakat Papua, oleh adat Papua. Jangan sama KPK di Jakarta. Nah, ini kan menjadi suatu pertentangan hukum yang menarik gitu loh untuk dikaji. Bagaimana hukum pidana saja itu dituntut untuk bisa dikonfigurasikan sesuai dengan klaster masyarakat di sana. Dan menurut saya itu adalah masa depan hukum Indonesia. Karena Indonesia ini sangat kaya. Indonesia ini terdiri dari beragam suku, beragam budaya. Dan kalau kita baca sejarah gitu ya, kan pertentangan antara Soekarno dan Bung Hatta. Bagaimana Bung Hatta ingin Indonesia itu adalah Republik Indonesia Serikat.
Sementara Soekarno ingin ini NKRI, Negara Kesatuan. Jadi secara histori saja itu sudah ada perbedaan bagaimana Soekarno ingin menyatukan seluruh bangsa, seluruh suku dalam satu Indonesia, satu aturan, satu kebijakan, dan Bung Hatta melihatnya berbeda. Dia ingin setiap pulau, setiap provinsi, setiap wilayah bisa kita akui kemandiriannya, bisa kita akui regulasinya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Artinya ada konfigurasi di situ, ada pluralitas yang diakomodir di sana dengan adanya Republik Indonesia Serikat gitu. Artinya bukan dalam bentuk NKRI. Nah, terlepas dari siapa yang paling benar, apakah Soekarno dan Bung Hatta, di situ kita bisa mengambil hikmah bahwa para founding fathers kita memahami bahwa masyarakat Indonesia ini kebutuhannya sangat beragam dan nggak bisa kita berikan kebijakan yang one size fits all. Kita butuh kebijakan yang dinamis, yang bisa memenuhi kemanfaatan masyarakat secara maksimal. Nah, kurang lebih begitu ya teman-teman untuk materi pada hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau ada 1, 2, mungkin sebelum kita akhiri karena sudah maghrib ya. Silakan mungkin kalau ada yang mau bertanya. Cukup untuk hari ini? Cukup, Pak. Cukup ya, oke. Kalau begitu kita akhiri. Terima kasih semuanya. Materi sudah saya share untuk yang pertemuan awal hingga pertemuan hari ini. Tolong itu dipelajari dan juga jurnal Lex Informatika itu dipelajari. Setelah ini kita akan masuk ke materi lain yang lebih advance dan mungkin kita tinggal sisa berapa pertemuan lagi ya. Untuk pertemuan hari ini mungkin nanti bisa dianggap sebagai 2 pertemuan. Nanti habis ini kita akan membahas tentang mana ya silabusnya. Nah, ini. Kita habis ini akan membahas tentang bagaimana perbandingan hukum, juga dampak dari teknologi terhadap hukum dalam konteks delivery, corporate legal startup, search, dan juga mungkin data pribadi ya karena undang-undang udah keluar jadi urgent, ini akan kita bahas nanti mungkin agak saya percepat. Dan nanti di 1-2 pertemuan terakhir kita akan mulai membuat yang namanya startup hukum kita masing-masing. Ya mungkin dari sekarang teman-teman boleh lah untuk mulai googling, mencari-cari contoh-contoh produk-produk teknologi hukum yang ada di luar negeri untuk nanti bisa menjadi referensi atau rujukan teman-teman dalam membuat tugas. Karena tugas legal startup itu adalah UAS-nya teman-teman semua dan itu project individu ya. Itu akan menjadi project individu buat teman-teman. Sehingga nanti mungkin nggak ada UAS-nya akan dari sana. Dan nilai UTS kalian adalah dari yang hari ini saya suruh presentasi, saya tanya-tanya, dan juga nanti keaktifan kegiatan teman-teman. Itu aja yang perlu saya remind buat semuanya. Semoga bermanfaat materi pada hari ini. Selalu sehat, selalu kompak semuanya. Salam untuk keluarga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Salam.